You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Lebih dari sekedar gas 100%, rahasia mental juara dunia Marc Marquez menurut Marco Rigamonti. Dalam dunia balap MotoGP yang penuh tekanan, hanya beberapa nama yang mampu menembus batas realitas dan menjadi legenda hidup. Salah satunya adalah Marc Marquez, 9 kali juara dunia yang kembali menorehkan sejarah dengan meraih gelar MotoGP 2025 bersama Ducati. Namun kemenangan spektakuler ini bukan hanya soal kecepatan atau mesin yang unggul. Di balik layar, ada cerita menarik tentang mental juara, strategi balap, dan cara berpikir yang membedakan Marc dari kebanyakan pembalap lainnya. Seperti yang diungkap oleh orang yang paling dekat dengannya, sang crew chief, Marco Rigamonti. Marco Rigamonti bukanlah nama baru di paddock. Ia sudah puluhan tahun berkutat di dunia balap, bekerja dengan pembalap besar seperti Alex Espargaro, Iannone, Zarco, hingga Bastianini, sebelum akhirnya dipasangkan dengan Marc Marquez. Namun musim 2025 menjadi titik balik kariernya, bukan hanya karena ia memenangkan gelar dunia, tetapi karena ia belajar memahami psikologi seorang juara secara lebih mendalam. Menurut Rigamonti, salah satu hal paling mengesankan tentang Marc bukanlah sekedar kecepatannya di sirkuit, tetapi kemampuannya untuk tetap positif dan fokus meskipun menghadapi tekanan hebat setiap akhir pekan balap. Ketika masalah muncul, entah itu setting motor yang kurang pas atau hasil latihan yang mengecewakan, Marc tak pernah larut dalam kecemasan atau frustasi. Ia langsung beralih ke sesi berikutnya dengan mental segar. Bagi Rigamonti, ini adalah bentuk self-confidence yang luar biasa dan menular ke seluruh tim. Hal yang paling mengejutkan, seperti yang diakui sendiri oleh Rigamonti, adalah rahasia yang selama ini hanya diketahui oleh mereka yang berada di dalam tim. Dalam beberapa balapan musim ini, Marc sebenarnya tidak menekan gas 100% sepanjang lomba. Sebuah pengakuan yang terdengar luar biasa bagi publik yang terbiasa melihatnya sebagai simbol agresivitas di lintasan. Rigamonti menjelaskan bahwa di beberapa balapan, Marc hanya memaksimalkan performanya pada momen-momen kunci, misalnya 2 putaran kencang untuk menciptakan celah dengan rivalnya, kemudian mengelola balapan secara cerdas. Ini bukan soal mengendurkan semangat, tetapi lebih kepada strategi balap yang matang, memilih kapan harus menyerang, kapan harus mengendalikan risiko, dan kapan harus mempertahankan posisi demi hasil terbaik. Namun ketika situasinya mengharuskan, Marc bisa memberikan 100% sepanjang seluruh balapan, seperti yang pernah terjadi di Misano, di mana ia benar-benar menekan hingga batas maksimal. Disinilah terlihat bahwa Marc bukan hanya sekedar pembalap cepat, tetapi seorang master strategi di atas motor. Kecepatan memang penting, tapi bagi Marc, balapan bukan hanya tentang motor yang kencang atau gas yang tak pernah lepas dari tangan kanan. Dalam wawancara tersebut, Rigamonti menekankan bagaimana Marc selalu memiliki pemahaman menyeluruh tentang apa yang terjadi di setiap sesi, baik itu setup motor, kondisi lintasan, atau strategi yang harus diambil. Marc dikenal mampu menjelaskan sensasi yang ia rasakan saat mengendarai motor, apa yang lebih baik, apa yang kurang, dan apa yang harus diubah. Ini membantu tim teknis untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengembangan motor, sebuah kualitas yang membedakannya dari banyak pembalap lainnya. Salah satu aspek yang paling mengejutkan Rigamonti adalah sisi kemanusiaan Marc yang sederhana dan rendah hati. Dengan prestasi yang sudah sedemikian besar, sebagian orang mungkin akan berubah menjadi pribadi yang sombong atau sulit didekati. Namun tidak bagi Marc. Rigamonti menggambarkannya sebagai seseorang yang tidak merasa superior, meskipun ia punya semua alasan untuk merasa demikian. Menurut Rigamonti, Marc tetap menjadi pribadi yang hangat, mudah diajak bicara, dan tetap menghargai setiap orang di paddock, dari kru teknis hingga staf pendukung.
Ini menciptakan atmosfer kerja yang positif dan kolaboratif, yang pada akhirnya memberi dampak besar pada performa tim secara keseluruhan. Intinya, apa yang membuat Marc Marquez begitu istimewa bukan hanya kecepatan luar biasa atau catatan lap yang memukau, tetapi cara berpikirnya yang matang, mental juara yang stabil, dan strategi balap yang terukur. Sebagaimana Rigamonti sendiri menyimpulkan, ada kemungkinan Marc masih menyimpan potensi yang belum sepenuhnya keluar, bahkan setelah menjadi juara dunia. Jika strategi, mental, dan kecerdasan balap ini terus diasah, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan babak baru dominasi Marc di MotoGP, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai legenda yang melampaui batas kemampuan manusia biasa di lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your... Marc Marquez mulai segalanya di Sepang, tes pramusim yang lebih dari sekedar catatan waktu. Musim dingin di sirkuit Sepang bukan sekedar tentang suhu tropis yang menusuk kulit, tetapi juga tentang gairah para rider MotoGP yang kembali mengejar kecepatan. Di tengah deru mesin dan aroma ban panas, salah satu momen paling dinanti di kalender pramusim, tes Sepang kembali memanggil juara dunia. Di antara bayangan motor-motor merah dan penanda waktu, sosok Marc Marquez menjadi pusat perhatian. Setelah musim 2025 yang epik dan penuh liku, kehadiran Marquez di Sepang terasa bukan sekedar rutinitas tes biasa. Ia datang dengan beban cerita besar, kembali mengendarai Ducati setelah dominasi luar biasa di musim sebelumnya, sembari memulihkan diri dari cedera terakhir yang membuatnya absen di akhir musim. Di trek Malaysia itu, Marquez tak cuma mengejar angka di papan waktu, ia mengejar rasa percaya diri, ritme, dan sinergi yang sempurna dengan Desmos edisi GP terbaru. Ini adalah momen di mana setiap putaran roda terasa seperti dialog antara pengalaman panjangnya dan ambisi masa depan. Hari pertama di tes itu memperlihatkan Marquez bekerja keras bersama insinyur Ducati. Catatan waktunya sempat berada di tengah-tengah klasemen, bukan urutan atas yang biasa kita lihat darinya dalam balapan. Namun bukan angka yang menjadi sorotan utama, melainkan cara ia membaca lintasan, mengelola ban, dan menempatkan dirinya dalam lini masa musim yang baru hendak dimulai. Dialah veteran yang tak kenal lelah mencari detail kecil yang bisa mengubah performa motor dalam milidetik. Walau sempat mengalami crash ringan di dalam sudut yang tak asing baginya, Marquez bangkit cepat. Ia menjelaskan bahwa insiden itu terjadi di tikungan lambat turn 9, yang menurutnya termasuk kecelakaan khas pengendara saat mencoba melakukan time attack pada ban baru di sesi sore. Itu bukan hanya kecelakaan, tetapi bagian dari proses memahami karakter baru Ducati yang terus berkembang. Musim 2025 sudah menjadi sejarah bagi Marc Marquez. Ia merebut gelar juara dunia MotoGP dan mencatatkan kemenangan di banyak seri. Namun di balik statistik dominan itu, ada nuansa emosional yang tak mudah dicerna oleh sang juara. Baru-baru ini, Marquez mengakui bahwa kemenangan MotoGP 2025 terasa hampa baginya. Sebuah pengakuan yang mengejutkan banyak penggemar. Dalam wawancara setelah sesi gala dan premier dokumenter tentang perjalanan musimnya, Marquez mengatakan bahwa perasaan kosong muncul setelah meraih titel di Jepang. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, titel juara dunia tidak langsung membawa kebahagiaan murni, melainkan campuran lega, ketegangan mental, dan refleksi tentang apa yang sebenarnya ia cari dalam balapan. Dominasi penuh, angka kemenangan dan sprint yang berjejer pun tak mampu mengisi ruang emosi itu sepenuhnya. Pengalaman emosional pasca kemenangan itu pun membayangi persiapan Marquez menuju musim baru di Sepang. Ia datang bukan hanya sebagai juara, tetapi juga sebagai pembalap yang sedang mengevaluasi ulang motivasi dan tujuan jangka panjangnya. Cedera di akhir musim 2025 akibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi membuatnya harus absen dan fokus pada pemulihan panjang yang hanya akan benar-benar selesai menjelang tes pramusim berikutnya. Situasi ini menambah dimensi baru pada tes Sepang.
bukan sekedar menguji mesin dan ban, tetapi juga menguji kesiapan mental dan fisik Marquez dalam menghadapi musim yang akan datang. Sembari menunggu keputusan kontrak jangka panjangnya, yang menurut laporan belum final dan membuka peluang bahkan kembali ke Honda atau alternatif lain, setiap putaran di Sepang akan bernilai lebih dari sekedar catatan waktu di papan layar. Apa yang dialami Marquez menunjukkan bahwa menjadi juara dunia bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal hubungan kompleks antara kemenangan, rasa puas, dan motivasi pribadi. Bahkan bagi seorang legenda seperti dirinya, perjalanan batin dan rasa hampa setelah pencapaian besar bisa menjadi tantangan yang jauh lebih sulit daripada tikungan paling tajam di MotoGP. Dan di Sepang itulah mungkin Marquez sedang menulis babak berikutnya, bukan hanya sebagai pembalap tercepat, tetapi juga sebagai manusia yang terus mencari makna di balik kecepatan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dirtek Aprilia ungkap cara kalahkan Marc Marquez musim depan. Dominasi Ducati di MotoGP dalam beberapa musim terakhir sudah menjadi cerita yang berulang. Namun pada musim ini, dominasi itu naik ke level yang lebih mengkhawatirkan. Bukan hanya karena keunggulan teknis Desmosedici, tetapi juga karena hadirnya satu nama yang mengubah keseimbangan kompetisi, Marc Marquez. Bersama Ducati, Marquez tampil bak pembalap dari dimensi berbeda. Kecepatan, agresivitas, kecerdikan membaca balapan, hingga kemampuan memaksimalkan motor di situasi sulit membuatnya nyaris tak tersentuh. Bukan hanya pabrikan rival yang kewalahan, sesama pembalap Ducati pun kerap terlihat tak berdaya saat harus berbagi lintasan dengannya. Namun di tengah dominasi itu, Aprilia muncul sebagai penantang paling serius. Pabrikan asal Noale tersebut perlahan tapi pasti menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar penggembira. Musim ini Aprilia menjadi pabrikan non-Ducati terbaik, dengan Marco Bezzecchi menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir. Sebuah sinyal kuat bahwa RSGP mulai mencapai kematangan. Tak heran jika Aprilia mulai berani berbicara soal mimpi besar, menantang bahkan mengalahkan Marc Marquez. Direktur teknis Aprilia, Fabiano Sterlacini, menyadari betul bahwa misi itu bukan perkara mudah. Ia tak menutup mata terhadap keistimewaan Marquez, pembalap yang telah berkali-kali menulis ulang batas kemampuan manusia di atas motor MotoGP. Marc adalah pembalap yang luar biasa, ujar Sterlacini. Namun, seperti pembalap lainnya, dia juga membutuhkan motor yang dirancang dengan sangat baik, seimbang, konsisten, dan selalu bekerja di setiap kondisi. Pernyataan itu mengandung pesan penting. Sehebat apapun Marquez, MotoGP tetaplah olahraga tim. Keajaiban di lintasan tak akan terjadi tanpa paket teknis yang mendukung. Ducati dengan segala kekuatan mesin, aerodinamika, dan elektroniknya telah memberi Marquez senjata sempurna. Meski begitu, Sterlacini menegaskan bahwa Marquez bukan sosok yang mustahil dikalahkan. Terkadang dia juga bisa kalah, katanya dengan nada realistis namun penuh keyakinan. Lantas, bagaimana cara Aprilia berharap bisa menumbangkan pembalap yang dianggap banyak orang berada di level bukan manusia itu? Menurut Sterlacini, jawabannya bukan pada satu solusi instan, melainkan pada kesempurnaan paket secara menyeluruh. MotoGP modern, kata dia, tidak lagi memberi ruang bagi kelemahan di satu sektor saja. Untuk bisa bertarung melawan Marc, Anda harus memiliki motor yang komplit, tegasnya. Mesin, elektronik, aerodinamika, semuanya harus terus dikembangkan, dan tentu saja pembalap juga harus terus berkembang. Inilah filosofi yang kini dipegang teguh Aprilia. RSGP tidak lagi dibangun hanya untuk cepat di satu lap, tetapi untuk kompetitif sepanjang balapan, konsisten di berbagai sirkuit, dan ramah bagi pembalap dalam mengeluarkan performa maksimalnya. Perkembangan itu mulai terlihat jelas musim ini. Aprilia tampil lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Mereka tak lagi sekedar mengandalkan momen atau kondisi tertentu, melainkan benar-benar hadir sebagai kekuatan reguler di barisan depan. Marco Bezzecchi menjadi contoh paling nyata.
Pembalap Italia itu menunjukkan kematangan luar biasa, mampu bersaing dengan para rider Ducati, bahkan beberapa kali memberi tekanan langsung kepada Marquez. Posisi ketiga klasemen akhir bukan sekedar angka, tetapi simbol bahwa Aprilia telah menemukan arah yang benar. Sterlacini menegaskan bahwa kunci utamanya adalah peningkatan di semua bidang, tanpa terkecuali. Anda harus mencoba untuk meningkatkan diri di semua area, jelasnya. Dan itulah yang telah kami lakukan. Hasilnya kami mulai melihat progres yang sangat positif. Aprilia sadar betul bahwa menantang Marquez tidak cukup hanya dengan satu motor cepat atau satu pembalap bertalan. Mereka membutuhkan kesinambungan, data yang kuat, arah pengembangan yang jelas, dan pembalap yang mampu menerjemahkan potensi motor ke dalam hasil nyata. Musim depan tantangan itu akan semakin berat. Ducati tentu tidak akan diam, dan Marquez dipastikan tetap lapar kemenangan. Namun, Aprilia datang dengan keyakinan baru bahwa mereka kini memiliki fondasi untuk bertarung, bukan hanya sekedar berharap. MotoGP selalu tentang siklus, tak ada dominasi yang abadi. Dan di balik bayang-bayang Marc Marquez yang begitu besar, Aprilia tengah menyiapkan satu hal paling berbahaya bagi sang juara. Kesabaran, konsistensi, dan keyakinan bahwa raksasa pun bisa tumbang. Musim depan, pertarungan itu bisa menjadi salah satu kisah paling menarik di era MotoGP modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your